Sebagaimana yang kami baru saja nyanyikan ya Tuhan, tidak akan mungkin kami dapat menyenangkan hati-Mu jikalau kami tidak pernah menyerahkan hati kami sebagai bejana tanah liat yang rapuh untuk diisi oleh kekayaan rohani dari Tuhan sendiri. Tidak akan pernah terjadi jikalau kami tidak pernah membawa hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami memohon, bentuklah kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan akhirnya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dengan mengakui segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami membutuhkan anugerah Tuhan yang memberikan kepada kami pencerahan agar kami memahami firman-Mu. Tolonglah setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Ya, hari ini adalah minggu kelima di bulan Oktober. Dan saya melihat dari tema-tema yang dibahas. Hari ini boleh dikatakan sebagai tema pamungkas yang urusannya dengan serve with love, melayani dengan hati. Kita sudah belajar tentang alasan pelayanan, yaitu anugerah Tuhan. Kita sudah belajar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri, hanya pertolongan Tuhan sendiri yang boleh membantu menolong setiap kita boleh melayani. Dan pelayanan menjadi bagian di mana kehidupan kita ditumbuhkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan terambil dari Efesus 4. Efesus 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Hampir senada dengan bagian ini, mari kita juga akan membaca dari bagian yang lain yang terambil dari 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Di sini menggunakan perkataan untuk membangun jemaat. Di dalam bagian sebelumnya disebutkan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan bagian ini terkait dengan hal yang sama, yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang percaya, yang kita sebut saja namanya pelayanan. Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk melihat bagian-bagian tersebut, maka kita mencoba untuk melihat ada nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Kalau kita memulai dari ayat 11, dikatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa? Setiap orang yang percaya oleh anugerah Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima anugerah keselamatan tersebut. Dan saya yakin bagian ini sudah menjadi dasar bahasan di minggu yang pertama. Anugerah Tuhan itulah yang membuat setiap kita bisa bergerak di dalam kehidupan pelayanan kita. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Artinya Bapak Ibu adalah orang-orang yang seharusnya berada di dalam ranah yang diperlengkapi oleh Tuhan.
yang terus dibekali oleh Tuhan dengan sebuah tujuan adalah untuk melayani Tuhan. Izinkan saya membacakan apa yang difahami sih tentang kata memperlengkapi. Saya mencoba melihat dari beberapa bagian Bapak Ibu. Kata memperlengkapi dapat diartikan satu, yaitu menjaga atau memelihara. Jadi kalau kita sudah berada di dalam kehidupan sebagai orang percaya yang diperlengkapi oleh Tuhan, yang mengekspresikan pelayanan tersebut menjadi pelayanan yang bisa eksis di dalam perjalanan hidup kita. Tadi setelah KU1 menghantar jemaat yang pulang di titik sana begitu. Lalu saya tanya ke Pak Yohanes, itu yang pakai seragam itu guru-guru sekolah minggu ya? Iya, begitu ya. Lalu ngobrollah kami untuk membicarakan tentang pelayanan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang di gereja yang saya layani di GKA Sion Pusat itu ada sekitar 20-22 orang. Range usia yang melayani sebagai guru sekolah minggu itu ada yang usianya sudah 70 tahun, tapi ada orang-orang muda, begitu ya. Nah, ketika kita bicara pelayanan bersama seperti ini, istri saya yang kebetulan sebagai pembimbing sekolah minggu itu mencoba untuk menempatkan setiap kelas mulai dari batita sampai kelas besar itu mereka ada 22 orang. Yang satu yang secara usia sudah lebih senior, yang satu orang muda. Untuk urusan kreatif, orang muda kreatif, saudara. Tetapi untuk urusan setia, kita nggak bisa memungkiri yang 70 tahun ini sudah menunjukkan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Dan nampaknya rekan-rekan yang pelayanan menjadi guru sekolah minggu di Elion juga demikian. Ada para senior-seniornya. Gitu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk saling menjaga. Untuk saling menjaga. Memperlengkapi dalam istilah menjaga panggilan pelayanan. Beberapa hari yang lalu saya nguping. Istri saya mulai mengadakan pelatihan dan pembinaan guru yang baru. Dan istri saya mau menekankan satu hal. Ini bukan karena untuk mengisi waktu loh. Menjadi guru sekolah minggu adalah panggilan. Dan istri saya katakan belajar dari yang senior itu. Mereka menjalani panggilan sebagai guru sekolah minggu. Saudara-saudara, tetapi arti lain dari memperlengkapi adalah menempatkan atau mengatur dalam sebuah kerangka, dalam tanda kurung kerangka pelayanan. Yang artinya ketika kita membicarakan tentang pelayanan, ada orang-orang tertentu yang memahami, mengetahui rekan kerjanya dengan kelebihan, kekurangan, dengan karunia, talentanya, mencoba menempatkan di sisi-sisi yang baik. Agar apa? Ya, agar diletakkan dengan tepat posisi pelayanannya, pasti akan jauh lebih efektif. Tadi ngobrol-ngobrol dengan tim musik, ada berapa tim gitu ya. Kalau setiap minggu itu ganti tim, berarti minimalnya ada 4 tim di Elion ini. Kami juga ada sekian banyak tim. Penginjil Victor sebagai hamba Tuhan musik itu mencoba untuk menempatkan newcomer itu bersama dengan para senior. Supaya apa? Bisa dibimbing. Ya, bisa dibimbing ngerti apa? Matnya. Ngemat itu apa ya, Saudara ya? Temponya begitu ya. Tentang ketukannya, lalu progresif chord-nya seperti apa? Kalau ada modulasi seperti apa? Ditempatkan untuk dengan tepat agar mereka bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Efektif enggak? Menjadi efektif. Karena pernah terjadi yang sudah jago-jago mau bikin kelompok sendiri. Lalu yang pendatang baru ini keteteran, saudara. Jadi diberikan kesempatan bagi penginjil Victor untuk mengatur di dalam framingnya. Gitu. Memperlengkapi juga bisa diartikan seperti itu. Tapi memperlengkapi itu juga bisa diartikan menguatkan, meneguhkan, menjadikan seseorang menjadi seorang yang melayani sebagaimana yang seharusnya.
Pendeta Rahmiati bolak-balik itu kalau bicara masalah pelayanan, pelayanan itu bukan karena ada sesuatu yang bisa ditonjolkan, tetapi karena memang seharusnya pelayanan itu menjadi bagian yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Walaupun nanti bentuk pelayanannya seperti apa, itu baru kita bicarakan belakangan. Kata memperlengkapi ini juga bisa diartikan sebagai sebuah proses. Proses yang terus-menerus, memperlengkapi itu terus-menerus terjadi. Nah, kata yang sifatnya terus-menerus terjadi seharusnya menjadi mentalitas setiap kita yang melayani. Karena pelayanan itu nggak ada mentoknya, saudara. Kerendahan hati, kerelaan untuk belajar itu menjadi sangat penting. Dan orang-orang seperti itulah yang akan diperlengkapi lebih lagi oleh Tuhan. Tadi pagi saya singgung-singgung tentang Warren, Rick Warren. Dengan purpose driven life-nya kami adakan kegerakan itu tahun 2006. Lalu ada satu perkataan yang luar biasa. Pelayanan itu disingkat dengan kata shape. Shape artinya bentuk. SHAPE. Pelayanan itu bisa menggunakan spiritual gift-nya. Karena setiap kita yang diberikan karunia bisa kita pakai untuk membangun tubuh Kristus. Pelayanan itu hati, heart. Ya. Orang yang punya passion, orang yang punya hati, orang yang punya kepedulian adalah orang yang pasti sangat mudah digerakkan, begitu ya. Pelayanan itu ada ability-nya, ada A-nya. Banyak orang yang dipakai pelayanan karena memang dia bisa. Nggak mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa dan tidak mengerti musik, istilahnya buta nada, lalu kemudian diminta menjadi singer, gitu ya. Liturgisnya nyanyinya di Elion, singernya nyanyinya di HR Muhammad, gitu ya. Nggak ketemu, gitu. Kalau paduan suara itu kan ada 4, SATB kan, sopran, alto, tenor, bass. Ini kelima, vals, gitu ya maksudnya. Ini nggak mungkin dijadiin singer, gitu kan. Jadi artinya ada ability-nya. Lalu ada P, ada personality-nya. Ada kepribadian yang itu kalau dipakai oleh Tuhan menjadi sangat efektif. Kalau personality itu kan kita sering dengan berbicara melankolis, kolerik gitu. Enggak, ini personality yang lebih utuh begitu, bukan berdasarkan itu. Lalu ada experience. Ada pengalaman-pengalaman yang ternyata ketika dipakai oleh Tuhan untuk melayani itu sangat memberkati, Bapak Ibu. Nah, ini akronim yang dibuat oleh Rick Warren. Intinya apa? Pelayanan-pelayanan ini kemudian saling meneguhkan, saling menguatkan, saling memberkati. Dan dikatakan untuk bisa seseorang itu eksis di dalamnya dijaga. Sehingga ketika kita itu melayani, kita itu bertumbuh di dalam pelayanan tersebut. Bapak Ibu, ketika kita mencoba melihat dari 2 ayat ini, saya ingin membagikan ada 5 poin secara cepat saja. Ya. Pelayanan itu adalah seharusnya dilakukan, kata Pendeta Rahmiati. Ini saya ngutip-ngutip saja Bapak Ibu. Kalau Pendeta Benny Solihin dia bilang begini, kamu hidup 1000 kali dan 1000 kali kamu melayani Tuhan, 1000 kali kehidupan kamu melayani Tuhan dan kamu melayani mati-matian, itu tidak pernah sebanding dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan untuk menebus dosamu. Wah, keren ya saudara perkataan Pak Benny ini saudara. Jadi ketika kita melayani itu memang sudah menjadi seharusnya. Tapi problemnya ketika kita berada di lapangan, kita selalu menemukan ada orang yang mau tapi tidak mampu. Ada orang yang bisa, yang mampu tetapi tidak mau. Sehingga perlu sebuah keseimbangan antara passion dan ability ini. Nah, tugas dari gembala-gembala, pengajar-pengajar itu adalah memperlengkapi orang kudus agar mereka kemudian boleh melayani
Dan tentu saja ketika mereka melayani, mereka menggunakan ability-nya dan mereka memiliki passion yang baik. Yang kedua, ketika kita bicara pelayanan, maka pelayanan itu memang menjadi sangat efektif kalau orang itu punya skill, orang itu punya karunia, orang itu punya talenta. Ini contoh saja. Saya ini, misalkan saya bisa main piano. Main piano kalau sendirian lebih enak, saudara. Ya karena saya mau main dengan speed seperti apa ya terserah saya. Saya tiba-tiba setelah selesai first chorus gitu atau refnya, saya modulasi, saya naikkan begitu ya saudara. Tapi begitu main tim, saudara, begitu main tim nggak bisa. Semua harus diatur sedemikian rupa. Kalau saya punya skill, saya punya karunia, tapi saya nggak punya karakter, saudara. Nggak punya karakter Kristus. Setiap kali latihan, gegeran sama yang lain. Setiap kali latihan, mulutnya jelek ngomong, saudara. Nggak bakal bisa pelayanan dengan baik. Ya, saya diberkati oleh seorang pendeta namanya Hengki Setiawan. Dia bilang, "Nih, kamu mengucap syukur kalau punya jemaat, punya karunia, punya talenta. Tapi kamu harus persiapkan karakter Kristusnya." Orang yang punya karunia, punya talenta, pelayanan tidak disertai oleh karakter Kristus, itu justru merusak gereja, dia bilang gitu. Lebih baik kamu punya orang-orang sederhana yang bisanya cuma main gitar genjreng-genjreng. Mungkin nada-nada chordnya cuma 3, ya C, F, G itu aja. Tambah sedikit A minor, D minor gitu ya. Tapi dia punya karakter Kristus. Saudara-saudara, di dalam bagian tadi memperlengkapi orang-orang kudus, tentu saja pendekatannya bukan sekedar training, saudara. Pendekatannya adalah supaya mereka memiliki keserupaan dengan Kristus. Saudara yang lain misalkan, ketika kita mencoba untuk melihat pelayanan itu hanya sering dipandang sebagai sebuah akibat. Sebuah akibat. Jadi karena kamu orang yang memiliki iman yang bertumbuh, maka akibatnya kamu melayani. Ya, pelayanan dikategorikan sebagai output kehidupan orang percaya. Bapak Ibu sudah diberkati di minggu ketiga, bertumbuh dalam pelayanan. Growing by serving. Kita itu growing ketika kita melayani Tuhan. Berarti pelayanan dipakai oleh Tuhan untuk menumbuhkan kita. Pelayanan dipakai oleh Tuhan untuk membuat setiap kita untuk semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi berkat di dalam tim dengan sesama dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan itu sebetulnya input. Pelayanan itu adalah penyebab, bukan akibat, yang menyebabkan saya bertumbuh. Dan yang lain misalkan pelayanan itu mesti dilihat agar bisa berjalan dengan baik, perlu ada sebuah perubahan sudut pandang. Sudut pandang dari orang yang mau digerakkan, dieksplorasi dan dimobilisasi untuk terlibat dalam pelayanan. Sudut pandang apa? Sudut pandang untuk melihat bahwa dirinya itu bukan objek pelayanan, tapi dirinya juga harus menjadi subjek dari pelayanan. Tadi pagi saya ceritakan, ada seorang bapak yang cara berpikirnya itu sangat baik. Dia menghabiskan waktu untuk studi, bahkan pernah tinggal di Jerman. Tapi kebetulan bapak itu satu komsel dengan istri saya. Nah, sekali waktu karena beliaunya punya cara berpikir yang sangat baik, saya berniat untuk menyertakan dia masuk di dalam lingkaran pembinaan gereja. Untuk bisa memberikan masukan-masukan, mengkritisi dan lain sebagainya, apa yang perlu untuk dilihat. Tapi jawabannya itu mengagetkan saya. Ya, beliau orang dari Jawa Tengah, dia bilang gini, "Pak, nek aku ngelayani, lalu sing dilayani sopo, Pak?" Dia bilang, "Kalau semua umat itu melayani Tuhan, lalu yang dilayani itu siapa?" Gitu. Jadi dia melakukan sebuah pemilahan
gereja itu harus ada yang melayani, gereja itu harus ada yang dilayani. Satu sisi ya benar, tapi saya bilang sama dia, kenapa Bapak tidak berpikir kita saling melayani? Ketika Bapak melayani di bagian itu, jemaat yang lain dilayani oleh Bapak untuk bagian itu. Ketika jemaat itu melayani bagian ini, Bapak dilayani oleh jemaat itu. Karena Bapak tidak memiliki sesuatu yang terkait dengan yang ada di dalam dirinya Bapak. Paradigma ini selalu ada di dalam jemaat. Sehingga menimbulkan jemaat-jemaat yang pasif gitu ya. Yang datang, duduk, dengar, doa, pulang. Nah saudara-saudara, paradigma ini perlu dirubah. Tapi ngerubahnya nggak gampang loh, nggak gampang. Lalu yang terakhir misalkan disebutkan demikian. Ketika kita melihat pelayanan gerejawi, maka gereja juga harus memiliki cara melihat. Ya, cara melihat bahwa kekuatan sebuah gereja, potensi yang diberikan oleh Tuhan di dalam sebuah gereja, itu bukan asetnya, bukan sistemnya. Saudara, saya kecil sampai besar, saya anggota GKI, saudara. Saya aslinya GKI Bromo Malang, saudara. Dan saya harus akui, GKI itu memiliki sebuah tatanan yang sangat-sangat detail, saudara. Dan itulah yang membuat saya dipercayakan oleh majelis di tahun 98 untuk mulai memikirkan perubahan, bukan perubahan lah ya, tetapi sesuatu yang berkenaan dengan tata gereja GKA Sion. Kami sudah memulai dari tahun 2001 untuk menggarap. Rujukan saya siapa? Rujukan saya tata gerejanya GKI. Saya minta dari beberapa gereja di sinode lain, saya pelajari, saudara. Baru disahkan tahun 2018, membutuhkan lebih dari 15 tahun, saudara. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat ya di dalam sebuah pelayanan ada hal-hal yang juga sebetulnya bisa menjadi bekal di dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita mencoba untuk menerapkannya, ini membutuhkan hikmat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sumber daya itu, kekuatan dari sebuah gereja bukan sistemnya. Sistem boleh bagus, aset boleh oke, tetapi kalau umat, jemaat itu tidak digerakkan, maka gereja itu tidak menjadi apa-apa. Saya beberapa minggu lalu lagi mendengar ada sebuah gereja yang lagi menargetkan untuk mencapai jemaat ke 2 juta. Dan dia membuka beberapa gereja di beberapa kota besar di Indonesia. Nargetkan jemaat yang ke 2 juta. Nah, saudara-saudara, tujuannya apa? Mengumpulkan orang, tapi apakah diberdayakan atau tidak? Ada seorang hamba Tuhan yang mementor saya juga bilang begini, Tuhan itu adil. Tuhan itu memberikan kepada gereja-gerejanya itu potensi yang sama. Kalau kita bicara modal, modal untuk GKA Elion, modal untuk GKA Sion, modal untuk Gloria, modal untuk gereja yang lain sama. Problemnya, apakah gereja melihat modal yang sama ini dikelola dengan baik tidak? Diberdayakan dengan baik atau tidak? Siapa? Ya jemaatnya. Kalau jemaatnya digerakkan menjadi sebuah modal yang penting, maka gereja itu akan menjadi sebuah gereja yang bergerak. Dan pelayanan itu adalah menjadi salah satu bagian yang dihidupi oleh mereka. Bapak Ibu, kita langsung kepada pertanyaan yang perlu untuk kita ajukan. Mengapa sih pelayanan itu perlu direformasi? Kalau konsep pemahaman pelayanannya kita udah ada, tapi kenapa sekarang kok harus direformasi? Direformasi, mari kita melihat di dalam sebuah pemahaman yang tidak kaku. Ya, direformasi itu bukan berarti kemudian direkonstruksi lagi, begitu ya. Atau kemudian ada yang dibongkar lalu dibangun sesuatu yang baru.
Di reformasi itu harus difahami dengan ya lebih lugas, ya. Tetapi itu sesuatu yang terus memperbaharui kehidupan kita dan kehidupan pelayanan kita. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kenapa gereja atau pelayanan perlu untuk direformasi, saya mencoba untuk menampilkan 3 alasan saja. Walaupun banyak alasan kita bisa temukan. Yang pertama, ya kita berangkat dari ya secara natural bagaimana kita memaknai pelayanan. Kalau kita memaknai pelayanan adalah ABC, maka kita taunya pelayanan cuma ABC. Jadi dimensi pelayanan kita tahu cuma ABC. Kita tidak akan tahu bahwa pelayanan itu ternyata bisa dipanjangkan sampai Z, bahkan A, ya. 1, A2, A3 dan lain seterusnya. Rapat pleno kemarin di bulan ini ada salah seorang majelis yang menyampaikan keluhan dari jemaat. Dibilang begini, kenapa sekarang KU1 yang didesain him kok mulai muncul lagu-lagu yang bukan him? Dia bilang begitu. Lagu-lagu yang bukan him. Waktu majelis itu menanyakan, saya sebagai penanggung jawab bidang ibadah, majelis bidang ibadah, saya menjelaskan kepada forum pleno. Lalu intinya mereka mengatakan, Pak, lain kali gunakan mimbar untuk memberikan penjelasan him itu apa sih Pak? Mungkin saja jemaat ngerti him itu ya PPK, KPPK, paling banter kalau keluar dari gereja model kita ya kidung jemaat begitu ya. Yang di luar itu bukan him. Gitu ya. Apalagi yang biasa piano dengan elektron itu berarti him. Begitu ada drum itu bukan him. Pemahaman himnya itu cuma ABC. Cuma ABC. Padahal sekarang itu ada namanya modern hymn. Ya, jadi ada Chris Tomlin, mungkin beberapa orang-orang muda ngerti begitu ya. Lalu di Indonesia sendiri ada seorang penulis, dia penyanyi juga namanya Stefani Liman Putri. Itu lagu-lagu yang dituliskan lagu hymn. Saudara, tapi itu begitu dinyanyikan, pemahaman yang di bawah hymn itu adalah PPK, KPPK. Nggak nyantol dia, saudara. Pelayanan juga begitu, saudara. Ketika pelayanan kita maknai cuma ABC, ketika kita mau bergeser untuk melihat DEEFG dan lain sebagainya, maka dimensi pemahaman kita yang kecil itu juga membatasi. Yang artinya kalau pemahamannya ABC, kebutuhan kita terhadap orang yang bergerak di bidang ABC itu tidak bisa menggerakkan seluruh jemaat, saudara. Ya, kita butuhnya cuma ABC aja kok. Berarti jemaat yang bisa A, jemaat bisa B, jemaat bisa C baru masuk. Sisanya yang nggak bisa, tidak melayani. Tetapi ketika spektrum dimensi ini diluaskan, pelayanan itu ternyata gerainya banyak sekali, gerai pelayanan. Maka memungkinkan kebutuhan orang-orang yang melayani, untuk melayani Tuhan itu mereka terakomodasi Bapak Ibu. Mulai dari tahun 2006 sampai tahun ini kami mengadakan 2 kali pameran pelayanan. 2 kali melakukan basar pelayanan. Yang ditugaskan kepada setiap bidang komisi untuk masuk di satu kelas dan mendesain, menyiapkan presentasi, lalu kemudian melihat kemungkinan bisa melibatkan jemaat itu seperti apa. Jemaat itu bebas masuk, dia mau masuk ke toko mana gitu. Nah, setelah kemudian mereka mendapatkan penjelasan, mereka boleh mendaftar. Setelah mendaftar, dimasukkan ke pembinaan, lalu dikembalikan ke bidang atau komisi di mana mereka mendaftar. Tapi semakin luas ya, kesempatan kerja ini ya, semakin luas kesempatan pelayanan itu dibukakan, semakin banyak jemaat bisa dilibatkan. Bapak Ibu, ini salah satu yang membuat kita harus melihat bahwa pelayanan itu harus berubah, harus dibaharui, harus ditambahkan.
Mulai dari mana? Dari cara kita melihat pelayanan yang ABC sampai pelayanan yang Z. Untuk melihat hal seperti ini, melakukan hal seperti ini, itu penting reformasi yang dilakukan. Penting reformasi yang dilakukan, yang harus dimulai. Gereja-gereja model kayak kita itu sifatnya top down, kan? Top down. Dari gembala, dari majelis menurunkan ke bawah. Yang di atasnya nggak bisa, nggak turun-turun, saudara. Nggak turun-turun. Disinilah anugerah Tuhan dibutuhkan untuk di jenjang ring 1 ini, saudara. Supaya apa? Meluaskan dimensi pelayanan. Yang kedua, mengapa sih pelayanan itu kok perlu direformasi? Nggak ada di antara kita yang tiba-tiba lahir baru langsung mentok. Kita sudah langsung menjadi dewasa rohani. Setiap kita selalu melewati pertumbuhan rohani. Kita mulai dari anak-anak secara rohani sampai seseorang yang dewasa secara rohani. Walaupun terkadang kedewasaan rohani itu tidak selalu sepadan dengan pergerakan usia kita. Nah, di dalam pertumbuhan kita untuk bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam kita itu memahami isi hati, pikiran, dan rencana kehendak Tuhan, bertumbuh pula seharusnya ketika kita mencoba untuk melihat pelayanan-pelayanan itu, saudara. Karena itu seiring, sesuatu yang pasti terjadi. Nah, teman-teman, ini kan bagian yang secara natur juga terjadi dalam hidup kita. Masa sih kita nggak perlu bertumbuh? Perlu bertumbuh. Bertumbuh pengenalan kepada Tuhan, bertumbuh kita mengetahui kehendak Tuhan, bertumbuh pula bagaimana kita berpikir tentang method and approach-nya ketika saya mau mengekspresikan melayani Tuhan, memenangkan orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Pertumbuhan itu membuat kita harus melihat gimana caranya. Pelayanan kan hanya sering dilihat dalam pendekatan metode. Walaupun seharusnya tidak cukup hanya seperti itu. Bapak Ibu, ini yang membuat kita harus melihat pelayanan itu menjadi perlu untuk diperbaharui. Pembaharuan hidup kita sama dengan pembaharuan ekspresi yang kita tunjukkan dalam pelayanan. Petrus kurang dekat kayak apa saudara sama Yesus? Boleh dibilang kan dia itu lingkaran dalam, menjadi murid-murid yang cukup eksklusif dekat dengan Yesus. Tapi tidak ngeh-ngeh tuh dia. Ya. Sampai dia kemudian ditegur oleh Paulus gara-gara ketika ada petinggi-petinggi Yahudi datang, dia yang sudah kumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, tiba-tiba dia pergi. Sampai Tuhan harus memberikan kepada dia sebuah penglihatan yang diturunkan oleh Tuhan, kok semua itu haram ya. Sampai kemudian dia akhirnya sadar bahwa anugerah kasih karunia Tuhan itu juga terjadi buat orang-orang di luar lingkaran Yahudi. Dan dia mengakui, dan kisah ini kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul. Saudara-saudara, kurang kenal Yesus kayak apa? Gitu loh. Yang kalau itu kita proyeksikan sama kita ini sudah ikut katekisasi, kita sudah di CD, kita sudah lama jadi orang Kristen. Proses pengenalan kita kepada Tuhan dan apa yang mau Tuhan kita kerjakan itu semakin dibukakan. Itu memberikan dampak terhadap pembaharuan pelayanan yang kita bisa kerjakan. Bapak Ibu, yang ketiga, kenapa perlu untuk direformasi? Zaman yang memaksa kita untuk melakukan perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan. Dan sekali lagi, hal ini setiap kita sudah mengalami. Setiap kita sudah mengalami. Tadi saya ceritakan, waktu ngobrol-ngobrol di sana, begitu ya. Kami sudah mengalami pergumulan untuk mulai menghadirkan
full team seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di sini ada piano, lalu kemudian ada elektron, ada drum, ada bass, ada gitar. Siapa tahu ada yang bisa main biola, siapa tahu ada yang bisa main saksofon. Itu kan contoh, main saksofon bisa, gitu ya. Di pub bisa main, di gereja nggak bisa main tuh, heran kan? Ya karena apa? Punya ability tapi nggak punya passion misalkan. Nah, kami sudah menggumulkan hal itu, saudara. Tahun 2004 kami sudah memulai di KU2-nya menggunakan drum, menggunakan tim. Tapi saudara, nangis-nangis saudara. Nangis-nangis. Karena merubah cara berpikir itu sedikit demi sedikit harus dilakukan. Hari ini kami mulai melihat banyak orang yang menyerahkan diri untuk melayani dalam pelayanan musik. Karena perdebatan di majelis, saya ceritakan aja saudara. Berdebat di majelis mengatakan ini bukan tentang pianis. Ya. Ini bukan tentang piano, tetapi tentang pianis. It's not about gitu ya. Pianisnya, tapi tentang piano. Karena apa? Mau menghadirkan drum. Jadi ini bukan masalah drumnya, tetapi kita bicara ada ndak orangnya, gitu. Karena masih otot-ototan. Kalau drumnya dihadirkan nggak ada yang main, ya lalu gimana? Itu cara paling halus untuk menolak, saudara. Tapi kita melihat terkadang kita menemukan ada gereja-gereja yang menghadirkan alat musiknya dulu. Tiba-tiba itu banyak anak-anak muda yang mulai kelotean gitu ya, mulai genjreng-genjreng. Lalu jadilah sebuah tim. Kita kadang-kadang nggak bisa paham cara Tuhan menyediakan untuk mempersiapkan sebuah pujian yang indah di dalam gereja. Nah teman-teman yang terkasih, ketika kita melihat di dalam bagian ini, ya, apakah kita bersedia untuk mengalami reformasi itu? Reformasi itu. Reformasi ini bukan secara komunal bergereja, tetapi juga secara personal bagi setiap Bapak Ibu. Yang punya ability, ayo kita pelayanan. Yang punya experience, ayo pelayanan. Yang punya heart, ayo pelayanan. Apalagi kita yang menemukan ada spiritual gift di dalam diri kita, ayo melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah mereformasi hatimu, maka hasil reformasi itu adalah mereformasi wujud ekspresi terima kasihmu kepada Tuhan melalui pelayananmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita semuanya sedang dalam proses untuk belajar, untuk melakukan hal ini. Ya, dalam proses. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Yohanes di satu ruangan. Kami hari ini di KA-Sion untuk sementara mereschedule tukar mimbarnya yang dari sinode kita pindahkan ke akhir November. Karena hari ini adalah closing sebuah acara yang kami mulai di awal September. Ada 9 minggu yang kami lewati. Diawali dengan pembukaan, openingnya, hari ini closingnya, minggu yang ke-9. 7 minggu kami masuk di dalam 40 hari kegerakan untuk mencintai, mempelajari, dan melakukan firman. Dan hari-hari gini mereka lagi mencoba untuk mempraktekkan proyek-proyek iman mereka. Ada yang ke pasar, ada yang ke tempat pemulung, ada yang bersihkan plastik di pantai, ada yang membagikan kepada orang-orang yang nunggu truk-truk yang bawa pasir dan batu itu. Mereka sedang melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk berbagi. Dan ketika mereka foto itu dinaikkan di grup, saudara. Menjadi sebuah pemandangan yang menarik, yang menggerakkan. Nah, salah satu komsel saya, saudara. Komsel saya, komsel itu cuma 16 orang. Cukup besar ya.
Tapi ada sebuah proyek yang kami sudah lakukan sejak Mei. Kami membuka namanya Warung Makmur. Makmur itu makan murah. Ya. Kami menjual nasi bungkus yang kalau kita lihat modalnya itu sekitar 7.500 sampai 10.000. Tapi kami jual dengan harga 3.000. Untuk siapa? Untuk pekerja-pekerja gudang. Bukanya di mana? Bukanya di depannya pastori, saudara. Setiap Sabtu teman-teman kumpul. Saudara, ini kan kalau dilihat pasti proyek rugi, saudara. Proyek rugi. Modal 7.500, 10.000 dijual 3.000, itu proyek rugi. Tapi saya kalau boleh share, disinilah kami itu belajar tentang beriman. Jadi beriman ini sudah nggak perlu ngomong diajari iman itu adalah fidusia, iman itu notisia, iman itu adalah asensus. Udah nggak perlu lagi begitu, saudara. Karena saya yang kemudian harus membuat pembukuannya. Proyek rugi ini, saudara, sekarang sudah bisa mengumpulkan dana yang saldonya itu di atas mendekati 5 juta. Bulan lalu ketika sudah keuntungannya 4 juta, 10% kita sudah masukkan. Saya laporkan, teman-teman, kita beri perpuluhan ya untuk gereja. Iya Pak, langsung kemudian hasil transfernya saya serahkan ke teman-teman. Saudara-saudara, siapa mereka? Ibu-ibu yang cuma bisa masak. Ada 2 bapak yang ikut untuk membantu. Saudara, kalau pelayanan hanya di dalam gedung gereja, mereka tidak tercover, mereka tidak bisa diserap. Tapi kalau kita membuka dimensi pelayanan lebih luas, mereka bisa melayani. Mereka bisa jadi berkat. Mereka menyaksikan perbuatan tangan Tuhan. Saudara-saudara, bahkan kami punya sebuah rencana. Tahun depan kami akan bersama-sama pergi ke sebuah gereja untuk menjadi berkat buat mereka. Saudara, ketika tahu teman-teman Komsel ini seperti ini, teman-teman yang tidak terlibat di Komsel mulai ikut-ikutan. Ikut nongkrong, ikut nimbrung, ikut jualan. Setiap pembeli maksimal hanya boleh 3. Takutnya kalau 100 bungkus itu dibeli sama 1 orang, selesai. Tapi sama dia jadi kulaan, dijual lagi dengan harga 5.000. Ya kan? Kita tidak mau, tidak tepat sasaran. Saudara, dimensi pelayanan mesti diluaskan. Karena kita akan melihat jemaat itu ternyata, jemaat itu bisa dan jemaat itu mau melayani. Saya berangkat dari sebuah asumsi yang positif. Setiap jemaat pasti mau melayani. Problemnya, apakah mereka digerakkan, diarahkan, diberikan tempat untuk melayani Tuhan? Bersediakah Bapak Ibu untuk melayani? Kalau kita udah direformasi hati, seharusnya setiap kita mau untuk direformasi pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami harus akui ya Tuhan, terkadang pelayanan yang ada di gereja tidak terlalu pas dengan apa yang kami bisa lakukan di dalam pelayanan. Oleh karena itu biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami, memberkati gerejamu untuk bisa meluaskan dimensi pelayanan ini. Agar tatkala menggerakkan seluruh orang-orang kudusnya, orang-orang percaya yang ada di tempat ini, itu sangat dimungkinkan. Dan semakin banyak dimensi pelayanan yang dilakukan, maka semakin holistik pula pelayanan yang dapat kami lakukan melalui gerejamu ini. Berkati ya Tuhan, para pemangku kebijakan, orang-orang yang mengambil keputusan, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan dengan perluasan perspektif iman mereka. Sehingga ya Tuhan, Elion akan menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja ini juga akan semakin bisa menggerakkan umatnya
untuk melayani Tuhan. Pikiran kami, hati kami perlu direformasi. Sebelum kami mereformasi setiap pelayanan yang dapat kami kerjakan. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.